Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Renaldi dari Peternakan B, NPM terakhir 048, ingin mempresentasikan tentang beberapa hewan dan tumbuhan lokal Jawa Tengah serta masalah biodiversitas. Hewan dan tumbuhan lokal Jawa Tengah. Yang pertama, ayam cemani, atau nama lainnya ayam pedu, ayam selasi, atau ayam cemani. Ayam cemani merupakan ayam lokal yang dikembangkan di Kedu, tepatnya di Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Dan ada juga di Desa Kalikuto, Rabak, Magelang. Ras lokal ini dikenal karena warnanya yang hitam, namun ada juga cemani yang warnanya putih. Ini bisa dilihat dari gambar ya, dari mata, paruh, jengger, bulu, lidah, telurnya juga hitam. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Phasianidae, dan genus. Pemanfaatan ayam cemani dari bentuk dan warna bisa sudah kelihatan ya, seperti mistis atau gimana. Untuk ritual upacara adat seperti bisi desa, sakaten, maulud, dan juga untuk sajangan kali atau bulan. Kekuatan magis ini bisa menolak bala atau perbuatan jahat yang dilakukan makhluk. Selain dipercaya menolak bala, ayam ini juga dipercaya membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Ini cantik sekali ya, kepudang emas, maskot Jawa Tengah. Nama latinnya Orioolus chinensis. Untuk pedang merupakan fauna identitas provinsi Jawa Tengah. Klasifikasinya Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Passeriformes, famili Oriolidae, genus Orioolus, spesies Orioolus chinensis. Pemanfaatannya ini untuk mitoni. Mitoni itu ketika ibu hamil 7 bulan itu terus disuruh makan daging burung kepudang ini dengan harapan anak-anaknya itu ganteng atau bagus, tampan, cantik, dan cerdas. Itu dulu ya, sekarang kayak enggak, karena dah langka juga, mahal. Latik madu dari Magelang, banyak kecil, kepala leher hitam, pipinya putih, atasnya kuning, bawah kuning, dan ekornya hitam, sayapnya hitam kehijauan, dan ada strip putih yang itu bisa dilihat sendiri. Kakinya gelap, kita abu-abu hitam. Klasifikasinya keluar dari keluarga Paridae,
genus Parus, dan nama ilmiahnya Parus major. Pemanfaatannya untuk ajang tarik suara atau hijauan. Yang ketiga ada jalak suren dengan nama Latin Sturnus contra, tapi orang biasanya menyebutnya jalak suren. Ini bisa dilihat ya. Ini yang jambulnya ini yang jantan, terus yang polos itu yang betina. Kalau salah jantan. Ini biasa ditemukan itu di lembah atau dataran rendah, dan kalau dulu banyak di kota atau di desa. Klasifikasinya kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Sturnidae, genus Turnus, spesies Turnus contra. Pemanfaatannya untuk merilekannya, karena burung ini katanya yang mendengarkan itu bisa rileks, juga membawa keberuntungan. Ikan yang pertama dari hewan lokal Jateng ada ikan iceng. Yang suka memet atau mancing pasti udah tidak asing lagi ya teman-teman. Ini biasanya ada di sungai arus sedang dan dasarannya itu pasir atau batuan kecil, karena untuk bersembunyikan. Di saya ke Gunung Sindoro masih banyak. Klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteocytes, order Cypriniformes, famili Balitoridae, subfamili Nemacelinae, genus Nemacellus, spesies Nemacellus fascillatus valencianus. Manfaatan ikan uceng kalau di daerah saya itu Temanggung, ikan konsumsi karena banyak kandungan protein dan memiliki kandungan asam tidak jenuh seperti omega 3 atau EPA dan DHA dan omega 6 yang manfaatnya bagi tubuh itu untuk mencerdaskan otak serta membantu masa pertumbuhan. Saya dapat ini dari Jurnal Sitanggang 2014. Dari bunga-bungaan yang pertama ada bunga kantil. Nama latinnya Michelia atau alba. Dan orang awam biasanya menyebutnya bunga cempaka putih. Kalau kalian suka main di kuburan atau makam, banyak sini. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisinya yaitu Angiospermae, subdivisi Magnoliosida, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Magnolia, dan spesies Magnolia atau alba. Pemanfaatan mengatasi gangguan pencernaan dan perut kembung, bisa mengobati vertigo atau puyeng-puyeng, menyembuhkan batuk. Bunga kantil juga bisa untuk pewangi rambut ya. Kembang pengantin dengan nama Latin
Nitates arbortrisis. Tapi orang biasanya menyebut kembang pengantin dengan sebutan lain, si gading atau suluh gading, silih gading, atau daun karangan di Jawa. Klasifikasi Kingdom Plantae, filum Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Limiales, famili Oleaceae, genus Nitanthes, spesies Nitanthes arbortricis. Ini ya untuk pemanfaatannya untuk bunga, dan daun ini biasanya digunakan untuk mengatasi demam dan nifas itu demam habis melahirkan itu, baik tidak lancar, rematik, ruam kulit, kusta, dan cacingan pada anak. Kayunya bisa mengatasi batuk, radang, saluran napas atau bronkitis, dan sembelit, ketombe, dan kebotakan rambut. Jika ketombe dan kebotakan rambut itu, disarankan mengonsumsi bijinya. Waru. Nah, yang suka main remi atau kartu remi itu yang wujud asli dari waru ireng. Pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 cm. Garis tengah batangnya 40-50 cm. Bercabang dan berwarna coklat. Daunnya tunggal, berangkai, berbentuk jantung, yaitu lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, dengan diameter kurang dari 5 sekitar 1 jengkal lah. Daunnya menjari sebagian dari kelan daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Next. Klasifikasi divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Malves, suku Malvaceae, marga Hibiscus, jenis Hibiscus Liliaceus. Ya, sekarang pemanfaatan waru itu dari akar sampai ujung itu berguna semua ya. Akarnya bisa untuk pendingin badan yang sakit demam. Daunnya untuk pertumbuhan rambut, obat batu, obat diare yang berdarah atau bening itu bisa. Amandel, dan bunganya bisa digunakan sebagai obat trakoma dan masuk angin. Sawo bludru. Sawo bludru merupakan kelompok tanaman yang tergolong dalam sawo-sawan. Namanya ini di setiap daerah beda-beda. Sawo bludru itu di daerah Yogyakarta. Sawo apel atau sawo hijau itu Jateng. Tapi kalau matang tetap merah. Sawo hijau Sunda, sawo kadu Banten, penitu atau manetu itu Betawi Jatim, sawo duren Betawi. Ini belum begitu matang ya, masih julen. Kalau matang itu kuning, ada merah-merahnya. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Erythales, famili Saptochaceae, genus Chrysophyllum, spesies Chrysophyllum Chainito L.
sinonimnya atau nama ilmiahnya Arcas dainitu. Pemanfaatan dikonsumsi sebagai fosfat dan untuk bahan baku es krim atau serbat itu banyak juga penggunaan obat, misalnya kulit kayu, getah, buah dan biji. Daunnya direbus itu bisa dipakai untuk menyembuhkan diabetes dan rematik. Dari kulit kayunya dihasilkan obat kulit dan ini asam jawa atau Tamarindus indica L. Tamarindo ya, permen tamarind itu kan asin. Ini masih dalam cangkangnya. Kalau yang itu bulat-bulat. Asam jawa Perapitus, pohon dengan perawakan besar. Daun selalu hijau karena tidak mengalami kutu daun. Tingginya hingga 30 meter. Diameter pangkal pohonnya bisa sampai 2 meter. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kasar, dan memecah, serta beralur vertikal. Taduknya bulat, melebar, daunnya lebat. Klasifikasi Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fables, famili Fabaceae, subfamili Caesalpiniolidae, bangsa Detariae, genus Tamarindus, spesies Tamarindus indica. Daging buah, pemanfaatannya daging buahnya untuk masakan atau bumbu. Buah yang muda untuk sebagai bumbu sayur, asam atau campuran rujak. Biasanya asam itu untuk masak. Tuh. Jagung itu dipotong-potong jadi asin. Untuk rujak juga bisa. Dan bisa juga untuk berikan rasa asam untuk ikan asin dan menghilangkan bau. Asam kawak. Kawak itu asam terus dijemur itu gaji kering itu gajinya gini asam kawak. Dan bisa digunakan sebagai bahan sirup, selai, gula, dan jamu. Sekarang masuk ke permasalahan biodiversitas. Yang pertama ada eksploitasi hutan berlebihan. Dampaknya sangat banyak sekali ya. Hutan gundul, rumah-rumah untuk hewan nggak ada, tumbuhan yang langka juga hilang. Di penjelasannya eksploitasi ini bagus asalkan dilakukan sesuai standar operasional yang baik dan memperhatikan lingkungan sekitar. Namun demi uang ya, perusahaan ini lupa karena ingin memaksimalkan keuntungan.
Dan sebabnya hutan pun dieksplor dengan tidak benar sehingga menghasilkan kerusakan lingkungan. Padahal kita tahu bahwa hutan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Jika dihancurkan, maka flora dan fauna yang tinggal di situ tidak memiliki tempat tinggal lagi. Dan banyak kasus hewan liar itu masuk ke desa-desa atau kebun itu, ya salah satu penyebabnya ini nggak ada tempat tinggal lagi. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Bisa dibayangkan ya kalau air sudah tercemar dengan plastik-plastik. Dan yang paling bahaya itu plastik dan mikroplastik. Keduanya mengganggu kestabilan ekosistem bioma yang ada di seluruh dunia. Tergantungnya kestabilan ekosistem ini dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal, terganggu hidupnya, serta teracuni. Hal ini dapat berimplikasi pada menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di suatu. Jadi masalah ya. Untuk pencegahannya, pemerintah, masyarakat, serta aktor swasta harus bahu-membahu untuk mengurangi pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan. Dengan kualitas lingkungan yang baik itu, maka biodiversitas akan tetap terjaga. Meminimalisir penggunaan plastik, tidak membuang sampah plastik sembarangan. Lah kalau kita membuang sampah plastik pada tempatnya itu, secara tidak langsung kita itu menyelamatkan biodiversitas. Praktik perikanan tidak berlanjut itu maksudnya itu nangkep sampai ke benih-benihnya, dan itu kan nggak bisa berkembang lagi, bisa hancur habis. Banyak nelayan yang melakukan praktik-praktik kurang berkelanjutan dalam menangkap ikan. Praktik ini antara lain menggunakan jaring pukat harimau, menggunakan bom ikan, serta menggunakan racun ikan. Yang masih suka multas di kali, saya harap hentikan ya. Itu karena sampai ke leng-leng atau rumahnya ikan yang buat ikan-ikan kecil itu bukan nyampe ke situ. Jadi gimana ya? Jadinya itu kita multas itu yang mati, yang kena itu enggak yang besar. Yo yang besar tapi yang kecil juga kena gitu. Jadi kalau kita besok-besoknya lagi mau nangkep ikan itu udah menurun lah. Selain itu, terumbu karang juga mungkin akan tertangkap dan dihancurkan oleh jaring-jaring ini. Hal ini terjadi karena jaring ini ditebar lalu diseret oleh kapal, mengeruk dasar laut dan sekolah. Ini contoh terumbu karang yang rusak. Kelihatannya sudah tidak ada kehidupan. Ikan-ikan ini kan rumah ikan-ikan. Kalau ini hancur, kayaknya nggak punya rumah. Pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada para nelayan. Sosialisasi tentang bahayanya pukat harimau atau penggunaan bom kecil untuk menangkap ikan. Penyebaran benih-benih ikan. Nah, kita kalau ada feeder ikan itu kita ambil benih-benihnya dan disebar lagi di alam liar, di laut maupun di sungai-sungai yang ikan
lokalnya udah jarang. Kemudian melarang penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau racun ikan, tidak menebang hutan mangrove. Ini selain untuk rumah ikan-ikan mangrove itu bisa mencegah tsunami. Tidak mencemari air laut, tidak membuang sampah di laut, hati-hati saat meletakkan jangkar. Melarang terumbu karang untuk diambil dari dan dijadikan program. Selesai sudah. Dan presentasi dari saya pasti ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang materi yang kurang atau salah, bisa dibenarkan melalui komentar ya. Sekian dari saya. Terima kasih.